Halo semuanya, Halo semuanya, nama aku Rifat. nama aku Syafiq. Nah, sekarang kita ada di Grand Indonesia untuk menuju ke mana, Fik? Dari Indonesia Kaya. Iya, disaksikan ya. Sekarang kita ada di Grand Indonesia lantai 8 dan kita mau masuk ke Grand Indonesia Kaya. Nah, kita masuk. Halo guys, jadi kita mau masuk ke dalam. Nah, teman-teman, kita sekarang udah di dalam Galeri Indonesia Kaya. Galeri ini dilengkapi oleh cerita-cerita rakyat yang bisa kita pelajari. Bukan cerita rakyat, tapi juga banyak kegiatan lainnya, seperti game dan fitur interaktif lainnya yang bisa kita pelajari nanti. Semuanya, animasi belakang buku ini dikatakan tentang kisah rakyat berjudul Lutung Kasar. Kisah rakyat ini menceritakan tentang dua bersaudara bernama Purbasari dan Purbalarang. Sang raja memilih Purbasari yang semangatnya yang sangat baik hati dan memberikan Purbalarang yang sangat angkuh. Diberi oleh ini dan Purbalarang untuk mengutuk sang Purbasari. Pada keesokan harinya, sang raja menemukan Purbasari yang sudah dipenuhi oleh sepatu hitam dan tubuh yang sangat lemas. Purbalarang pun dipenuhi oleh kepuasan. Lalu karena penuhnya kemaluan, sang raja memilih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Purbasari ini asing dan ke hutan. Ini sampai oleh gua mau jatuh hutan ini mulai mengajar kerja mandi di air suci. Saya mandi di air suci, sampai itu belum mulai berjalan dalam berhari-hari. Sampai sudah mulai menghilang. Ya pun terima kasih pada leluhur hutan dan teman-teman Busa, kelinci, pikok dan lain-lain. Kemudian Purbasari meminta kembali ke kerajaan dalam kondisi tubuh yang lebih bersih. Sang raja sangat berterima kasih. Sang Purbalarang merasa emosi karena Purbasari aku sudah mulai bersih tubuhnya. Karena dipenuhi kemarahan itu, Purbalarang mengajak Purbasari untuk melakukan sayembara, 3 sayembara, atau disebut juga sebagai tantangan. Tantangan ini digunakan untuk membuktikan apakah Purbasari layak atau tidak untuk menjadi penerus raja. 3 sayembara ini adalah memasak, lalu menata rambut, dan memilih pasangan tertampan. Dan sayembara ini kita bisa melakukannya dengan cara memain game pada layar ini. Dari 3 sayembara itu, Purbasari menggunakan ketiga-tiganya. Ia pun hidup berdampingan dengan kerajaan barunya bersama pangeran Dorga juga. Kerajaan ini penuh dengan tawa, rasa ceria, tanpa ada kekuatan. Jadi saya akan membacakan cerita dari awal. Itu adalah 4 rakyat. Di sebuah desa kecil yang damai, hidup sepasang raja dan ratu bijaksana. Hidup mereka penuh kasih, tapi suatu hal yang mengasihi belum mereka miliki adalah seorang anak. Setiap hari mereka berdua berharap menanti sehingga suatu pagi mereka pergi ke hutan untuk mencari kayu. Namun yang mereka temukan bukan kayu, melainkan 7 tulang misterius.
sujud perlahan mulai retak. Gara-gara lahir 4 bayi laki-laki dan 1 perempuan yang sehat, pintar dan mengisi hati sang raja dan ratu. 1 telur yang tersisa utuh tetap disimpan sebagai tanda bahwa keajaiban belum selesai. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Di bawah asuhan raja dan ratu, 5 anak itu tumbuh besar dalam cinta dan kebahagiaan. Tiap hari dipenuhi dengan tarian dan tawa bersama. Setiap anak memiliki bakatnya sendiri. Tuan Siswu merawat ladang, menggali tanah, dan menanam. Lalu Betani mencekakkan dan Meset berlatih memanah dan membantu berburu. Lalu ada Dohan menang dan tanggung menjaga kambing dan menjaga ternak keluarga. Lalu ada Muhammad teliti dan kreatif menanam atap dan membantu membangun rumah. Lalu ada Kale, si bungsu lembut dan penuh perhatian, selalu ada untuk ibu dan saudara-saudara. Mereka berbeda, tapi selalu saling melengkapi. Saat anak-anaknya telah cukup besar, sang ayah memanggil keempat putranya ke halaman rumah. Ia membentangkan peta dan si pulau-pulau di lautan timur. Dan ayah mengatakan, ini semua akan menjadi milik kalian, katanya. Tapi ingat, kekuasaan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk melindungi bersama. Tak lama setelah itu, sang raja jatuh sakit. Seluruh keluarga berkumpul di samping tempat tidurnya. Dengan suara lemah, ia menatap satu persatu anak-anaknya. Jangan lupakan asal kalian, ucapnya pelan. Ketika ia berpulang, angin terasa hening dan langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. War, Betani, Dohan, dan Muhammad berlayar ke pulau mereka masing-masing. Di sana mereka membawa, menjaga, dan memimpin dengan hati rakyat mencintai mereka. Pulau-pulau itu pun tumbuh damai di bawah pertemuan mereka. Bijaksana dan cakap dalam memimpin nama mereka karena sebutan raja engkau. Bijaksana dan cakap dalam memimpin. 4 saudara, 4 pemimpin, 1 warisan dari hutan dan langit. Ya, saya akan mewawancari salah satu petugas galeri Indonesia Kaya. Saya Benito, atau Ben. Kasih ya, Ya, gue tahu sedikit galeri ini galeri apa sih? oke, jadi Galeri Indonesia Kaya itu merupakan dia itu bagian dari Indonesia Kaya, di mana ini merupakan program CSR dari Jarum Foundation. Jadi untuk Galeri Indonesia Kaya ini dia merupakan galeri interaksi digital yang didirikan untuk tujuannya itu lebih ditargetkan kepada anak muda, supaya kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada kaum muda seperti Gen Z, dan juga tentunya juga bisa untuk kaum lain, selain kaum muda juga untuk kaum tua. Apa saja yang dikatakan dalam Jadi untuk saat ini kita sedang menampilkan tema cerita rakyat. Ada 2, yang pertama itu cerita Makassar dari Jawa, dan yang kedua ada cerita 4 raja dari Papua. Selain dari itu kita juga biasa menampilkan acara-acara weekly atau mingguan tiap hari Sabtu. Untuk bulan ini kita menampilkan cerita tentang wayang. Untuk bulan sebelumnya itu tentang makan. Dan jadi untuk tiap bulan kita berbeda-beda temanya. sudah berapa lama Kak Galeri Nasional ini berdiri? Untuk Galeri Indonesia Kaya ini kurang lebih sudah berdiri sejak tahun 2013. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Sekian dari teks kita kami.